Beralamin. Yang mananya nih? Hah? Cuma 10 nih ya? Yang mananya? Yang di dalam ada Semalam tuh dalam 2. Iya, kamu ini. Semalam tuh dalam 2. Di luar di mana? Halaman 9. Taruh di dalam baca. Oh ya Pak. Di 2 kok? Di mana? Oh, baru ditutup. Kita keluar dulu. Kita keluar. Ya tengok. Wariddatu bermula riddah. Nah, kayak bunyi. Oh iya, ada bunyi. Salah satu aqsamin 3 macam. Riddah itu maksudnya murtad. Pelakunya itu disebut murtad. Apabila menggawi ini maka keluar dari Islam, maka semua amal kebaikannya itu dihapus. Yang pertama, i'tiqadatun. I'tiqad keyakinan. Nah, bila keyakinan kita salah, hati-hati, bisa mengolah murtad, bukan kita mengolah seseorang murtad. Misalnya mulai balik umur 10 tahun, padahal kan baliknya tuh normalnya tuh kalau kita kayak gitu biasanya bisa 13, bisa 15, cuman karena ini berusaha seorang lalu 10 tahun ya lah, lalu jadi mukallaf sampai umur 59, isok 60, pas 59 isok 60, balik 60 lagi murtadnya, habis semua amal kebaikan yang digawi mulai umur 10 sampai 59 gara-gara murtad. Nah, di antara penyebab murtad itu ada etikat, keyakinan yang salah, yang keliru. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Nah, selain etikat keyakinan ada nang gawian-gawian nang kita tuh apabila salah, nah bisa mengolah murtad. Kemarin ada ya orang membahkan inya tuh meyakini perbuatan itu bukan dosa, apalagi meyakini murtad. Ya Allah ya lah, nah ya Allah, hati-hati tuh, pikirannya biasa-biasa saja. Wa aqwalun, dan perkataan-perkataan. Apa begini lah, bisa begini nggak mau begini? Ini ada apa? Ah, gantinya banyak banget. Bisa menjelaskan offset pada sini. Offset jelaskan itu. Karena kita kepala itu udah apa? Offset itu kan tadi buka maksudnya begitu kan. Offset desakan anu bisa aja. Oh, berarti salah teknis buahnya nih pada kali. Nah, tes ya deh. Wa aqwalun, dan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan. Dan ucapan-ucapan.
Nah, bahasa kita tuh pamanggiran. Pamanggiran ini bila salah-salah kita tuh kadang-kadang bisa begayaan ya Allah. Nah, begayaan tuh padahal sudah masuk ke ranah murtad. Hati. Jangan kalau sembahyang ya lah. Imbahnya berpandingin pas murtad kada sadar ya lah. Wa kullu qismin, maka bermula tiap-tiap bahagian langsung balik lah. Tempat ini bumi ini. Wa kullu qismin yatasha'abu bercabang-cabang, syu'aban katsiran, akan sebagai cabang yang banyak. Etikat, af'al, perbuatan, akwal, ucapan tadi banyak yang maulah orang itu murtad. Faminal awali, maka bahagian daripada yang pertama berarti apa ini? Etikat, berarti tentang etikat keyakinan. Asyakku fillahi, yaitu ragu pada adanya Allah. Au fi rasulihi, atau pada rasulnya. Awil Qur'ani, atau ragu pada Al-Quran. Awil yaumil akhiri, atau ragu pada hari akhir atau hari kiamat. Awil jannati, atau ragu pada keberadaan surga. Awin nari, atau ragu pada keberadaan neraka. Ada kan surga ini, kan ada kan? Hati. Lain hanya terlintas misalnya dalam hati. Kan ada kan biasanya kita tuh model kayak was-was. Ya Allah, saya timbul dalam hati, Allah ini ada kan? Ada kan? Itu kan bukan kita tuh bukan meragukan, tapi memang kadang kan was-was syaitan tuh timbul. Itu kan dia maulah murtad. Nah, maulah murtad tuh kita meragukan. Allah ini ada kan? Ada kan? Nah, kalau was-was saja itu kan memang apa namanya biasa kita terjadi kayak itu, tapi kita bukan ragu, tapi itu kan was-was. Awis sawabi, atau pahala. Awil iqabi, atau siksa. Ragu, ada yang namanya pahala, ada yang namanya siksa. Au nahwi dzalika, atau seumpama demikian itu. Mimma huwa mujma'un alaihi, daripada sesuatu huwa bermula dia sesuatu mujma'un alaihi, yaitu disepakati, maksudnya tuh di ijma' ulama sudah. Ini masuk ke dalam. Jangan dari situ dulu, gimana situ karena cowok. Wariddatu, makin salah satu aksamin riddah murtad itu ada 3 macam. I'tiqadun fil qalbi. Nah, i'tiqad itu letaknya dalam hati, etikat keyakinan. Nah, itu masing-masing kita aja lagi lah, masing-masing kita meyakini. Wa af'alun, perbuatan nampak awal diketahui ya Allah, bila salah bahwa nagur, bila etikat sebenarnya nagur. Wa aqwalun, perkataan kalau ketahuan nampak bahwa orang naku bila salah. Wa kullu qismin min tilkas salasati, bermula tiap-tiap bahagian daripada tiga tersebut. Yatasya'abu ay yataparra'u, maksudnya bercabang-cabang.
syu'aban beberapa cabang, bidhammin syu' wa fathin a syu'ab, ay furu'an yakni furu' cabang-cabang. Katsiratan yang banyak, li'anna hadza bahrun la sahila lahu, karena sesungguhnya ini yaitu yang tidak ada tepi baginya laut, maksudnya pembahasannya luas, maka kada disebutkan beritaan, alasannya kada diterangkan beritaan. Faminal awali, maka dari pembahagian yang pertama, wa wariddatu bil i'tiqadati, yaitu riddah dengan i'tikad. Asyakku fillahi, yang pertama ragu, fillahi ay fi wujudihi, yakni pada adanya Allah. Nah, pertama ragu dengan adanya Allah. Kita nih yakin adanya Allah, tapi yakinnya kita nih dengan dalil jumli atau ijmali secara umum. Berapa pertanyaannya? Yakinlah adanya Allah, yakin. Kenapa? Adanya alam semesta. Ada alam semesta, ada mungkin ada denang menciptakan, selesai kisah ya Allah. Yakin atas ya Allah. Tapi kadang-kadang kalau ini hanya dalil yang kayak itu, bisa-bisa karena ketika ada subhat atau sesuatu, misalnya ada orang filsafat kan menggunakan akal, tahu seolah kita kan tahunya di situ aja, lalu ini menggunakan akalnya. Nah, kita sebatas itu aja tahunya akal kita ya Allah. Kalau karena terlalu bisa kita, lalu kita ini kan santai ya Allah, dituntut untuk berpikir. Nah, maka berpikir, jangan ada berpikir lalu. Nah, menolak terjadinya keraguan tentang adanya Allah. Contoh ini kita runtut akan nasbab ini budayanya aja, saya budayanya aja bila opsit bangga lah. Tapi kan ini ada rumah ya Allah, rumah itu mungkinlah ada surangan, mungkinlah ada ya Allah. Berarti rumah tuh sebelumnya ada, kemudian ada, berarti istilahnya rumah tuh diciptakan ya Allah, ya Allah, tahu ya Allah. Kemudian terus secara umumnya aja lah, kalau rumah yang halus itu halus apa tuh dibandingkan alam semesta, halus apa, dan rumah termasuk alam semesta ya lah. Kalau rumah yang halus tuh adanya perlu yang menciptakan, apalagi alam semesta nang ganal, pasti lebih perlu untuk sang pencipta itu loh. Kok ilah nang halus saja perlu ada yang menciptakan di nang ganal, paham? Kayak situ dulu ya kalau paham lo deh. Ya Allah, kalau Pak, kemudian tadi bingung lo menciptakan. Contoh tadi rumah ya Allah, rumah tuh ada ya Allah, sebelumnya ada, atau kita langsung ke alam semesta aja, ada aja lah. Kita itu kan kemarin ada membahas ya Allah, alam semesta ini kita lihat berubah-ubah ya Allah. Contoh ada malam, ada siang. Sebelum ada malam, siang ya Allah, berarti kan ada malam didahului tiada malam. Itulah malam siang berarti menunjukkan berubah-ubah ya Allah. Ada orang lahir ya Allah, timbul halus bagenal, berarti berubah. Anum betuha, hidup mati, berarti berubah. Setiap nang berubah itu pasti baru ya Allah, pasti asalnya kan ada. Contoh tadi ya Allah, ikam nina nenek
ini kan sebelum dewasa anak. Ya kalau berarti kan dewasanya nenek didahului tidak dewasa. Ah berarti baru ada baru ya kalau ya lah. Tadi kan berubah ya kalau anak-anak kemudian remaja dewasa. Ya kalau nah berubah itu menunjukkan baru. Ya kalau perhatikan. Kemudian kita ke alam semesta. Ya. Tadi siang, malam, tuha, kakak ya Allah. Siang malam berubah ya Allah. Sebelum siang tidak ada siang, ada ya lah. Siang ada, berarti siang itu ada didahului tiada siang. Ya lah. Sesuatu yang asalnya ada didahului tiada disebut baharu. Setiap sesuatu yang baharu, perhatikan. Berarti tadi kan yang baharu tadi asalnya ada menjadi ada. Adanya itu berarti ada yang mengadakan. Itulah. Berarti siapakah yang mengadakan? Alam semesta asalnya ada menjadi ada. Yalah. Berarti istilah tadi nang ada itu berarti ada yang mengadakan. Ya Allah, siapa yang mengadakan tuh? Ada mungkin ada sorangan, mungkinlah alam semesta menciptakan dirinya sendiri, mungkinlah. Karena baru mungkin. Hah? Apanya? Karena baru. Logikanya ya apa kita? Mungkinkah alam semesta menciptakan dirinya sendiri? Yang penting kan dirinya ada yang menciptakan. Lalu alam semesta menciptakan diri sendiri. Ada mungkinnya di mana? Kita menggunakan biasa. Kayak paham. Satu tadi, ya Allah, kita melihat alam semesta berubah-ubah. Ya Allah. Rumus kedua, bila sudah berubah-ubah pasti disebut baharu. Yalah. Kalau baharu asalnya ada menjadi ada. Ya Allah, nang ada itu pasti nang ada yang mengadakan atau istilahnya ada yang menciptakan. Tiga ada ya Allah. Nah lalu siapa yang menciptakan alam semesta? Sang pencipta. Ya Allah ya lah. Di mana tahu sang pencipta? Misalnya jurang alasannya apa ikam yang mengatakan misalnya ada yang menciptakan alam, lalu ada yang berpendapat alam itu tercipta dengan dirinya sendiri, ya Pak? Tolak. Menerima kita tolak alam nyatai kata kawan dah karena memang kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya Allah, misalnya ada orang ketakun jurang, mungkinkah alam semesta itu ada dengan mengadakan diri sendiri? Mungkinlah. Otaknya gimana? Ini aja ingat nih. Contoh kayak ini aja nah, tidak paham. Ini meja oleh meja. Sebelum ada meja, ada meja. Ya kalau kemudian ada meja, nah ada meja berarti ada nam menciptakan. Ya Allah ya lah. Ya Allah berarti ada istilah yang diciptakan, ada yang menciptakan. Ya Allah ya lah. Ya Allah ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Ulang lagi. Ini kan bisa kan ya Allah apa sudah ini kan ini. Ini meja ya Allah. Asalnya ada menjadi ada. Berarti adanya meja berarti ada yang mengadakan. Berarti istilahnya meja ini diadakan. Ya Allah. Kemudian berarti ada yang mengadakan. Pertanyaannya, tadahulu yang diadakankah? Tadahulu yang mengadakan enggak? Hah? Mengadakan Allah. Nah, lalu seandainya meja tadi menciptakan dirinya sendiri, berarti meja tadi diadakan, sebelumnya diadakan, ini ada berarti. Ya Allah. Ayo. Bertentangan otak kata ada. Bertentangan enggak Allah? Sebelum inya diadakan, ini sudah ada. Paham lah? Otak kita kan gimana? Ada, ya kalau dia kan bisa awak. Ya kalau paham nggak? Paham nggak? Berarti kan ada mungkin alam semesta menciptakan diri sendiri. Paham nggak? Paham ya nggak? Kasih otak terlalu meninggi pak, bisa nggak kawan?
pulang. Jadinya kan kita ada mungkin ragu. Alam semesta pasti ada menciptakan. Lalu orang bertakun, bisa jadi alam semesta ada dengan dirinya sendiri yang menciptakan. Lalu akal kita main tidak mungkin. Harus dijelaskan ya Allah. Berarti ada yang menciptakan alam semesta, bukan alam semesta sendiri. Siapa? Ya Allah. Ya Allah. Kan ada dari Nabi madahkan bahwasanya yang menciptakan itu Allah. Ya kalau lalu akal kita bermain. Nah, paham membuktikan, paham lah. Sudah dalil akli namanya. Kemudian pulang ragu fi mukhalafatihi lil hawadisi, di dalam bersalahannya Allah lil hawadisi bagi segala yang baharu. Ragu pulang Allah nih kan makna mukhalafatul lil hawadis itu berarti apa kan? Maknanya apa? Ada sama lawan makhluk. Ya kalau tanda makhluk satu tadi berubah ya lah. Bila berubah berarti apa? Baharu. Ya kalau ya lah. Kemudian bila baharu berarti diciptakan. Ya kalau karena istilahnya kan adanya didahului kan ada. Berarti ada yang mengadakan sehingga menjadi ada. Adalah ya lah. Nah lalu misalnya kayak ini bilang langsung ya lah. Tadi berubah, kemudian baharu. Ya Allah. Kemudian ada yang menciptakan. Ya Allah. Misalnya kayak ini. Tanda makhluk di awal ulang tadi. Tanda makhluk berubah, kemudian tadi baru ya Allah awal dah. Misalnya kayak ini. Contoh nyamannya aja nah. Kalau misalnya bila misalnya kayak ini lah, bila Allah tuh pencipta tuh kan harus berbeda daripada makhluk ya Allah. Bila pencipta ada sama dengan makhluk, berarti bukan pencipta namanya. Ya udah kalau istilahnya, ya lah. Contoh sifatnya tadi makhluk berubah, sang pencipta ada berubah ya Allah terus beda loh. Berarti bila berubah baharu, berarti sang pencipta kadim, ada baharu lain Allah. Misalnya kayak ini, misalnya hijau, ada bijak, ya lah. Apakah orang yang maulah mija itu termasuk mija? Kada loh, mungkin lah. Kada mungkin. Nah, berarti kita sama tuh, ya Allah. Allah menciptakan alam semesta. Berarti Allah ini bukan bagian daripada alam semesta. Alam semesta itu sesuatu selain Allah. Paham lah? Simpel aja lah, cuma paham ya Allah, mija ya Allah. Nah, maulah mija itu mungkin lah termasuk bagian daripada mija. Ada mungkin lah itu aja ya, itu yang simpelnya aja lah. Nah itu loh, berarti sama loh, nang menciptakan lawan nang diciptakan. Paham kah? Itu jadi loh, kayak lah. Lanjut kita gini kepala. Kita macam-macam pertanyaan. Sebelum adanya alam semesta, di mana Allah? Nah, makanya ya lah. Makanya Allah itu pencipta ya lah. Sebelum ada alam semesta mana Allah jina pertanyaan luput gitu ya. Paham ada? Kalau misalnya ini ada alam semesta di mana Allah berada, nah luput ada? Jangan loh. Ya, tadi aja dulu. Ini udah jual termajid, apabila alam nih. Ada nanti. Au fi rasulihi atau pada rasulnya, ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin, seperti bahwa dia ragu fi sayyidina pada penghulu kita Muhammadin. Hal huwa rasulullahi, apakah dia Rasulullah, aula atau tidak, apakah dia pesuruh Allah atau tidak. Nah ragu pulang.
Muhammad tuh wujudan kada utusan Allah. Bila kita ragu lawan Nabi Muhammad, otomatis kita ragu lawan apa nang dibawa Nabi. Ya kalau ya lah. Sembahyang kita jadinya ragu, bertaan puasa ragu, ya lah. Nang apa nang disampaikan Nabi itu berarti kita ragu karena kita ragu lawan orang yang menyampaikan. Paham lah? Ya kalau tidak Inggrisnya lah, ya lah, bukan hanya sekedar ragu lawan Nabi Muhammad, habis bertaan ajaran yang dibawa Nabi itu sebalikan berarti kita udah yakin. Itu disimpannya, ya Allah. Tahunya aja aja. Awil Qur'ani atau Al-Qur'an, ragu bilang Al-Qur'an, ka'an syakka seperti bahwa dia ragu hal huwa min indillahi, apakah dia dari sisi Allah, au min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bilang misalnya yakin Nabi Muhammad, kemudian Al-Qur'an nang jan Nabi itu adalah wahyu Allah. Ragu kalau bujur ke wahyu Allah atau kada. Pahamlah. Maka ada di Quran wa ma kunta taslu min kitabi wala takhutuhu biyaminika idar lartabal mubtilun. Engkau tuh kada pernah membaca kisah-kisah atau kitab-kitab terdahulu dan engkau tidak pernah menulis, ya Allah. Nah lalu kan kalau kata-katanya kayak itu berarti kada mungkin itu ulahan Nabi. Dalil aklinya banyak kan? Ini yang kita bicarakan di sini dalil aklinya. Kalau dalil akli itu tahu, ya Allah. Kita yakin naklinya, cuman karena ketika misalnya kita kada tahu dalil aklinya, lalu datang karena perkara-perkara yang syubhat yang sabar itu, nah kalau kita tuh yakin sesuatu cuman dalilnya kakak itu aja atau secara ijmali namanya lah, lalu karena ada pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang lebih tajam daripada itu, lalu kita berpikir ya Allah bujur aja, nah pahamkah? Lalu karena bisa kedua Tuhan lagi atis jurang. Nah, itu karena lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Kita nih Asy'ari ini akalnya membantu untuk memahami wahyu. Kalau Maturidi posisi akal itu sama lawan wahyu. Kalau itu bertentangan. Kalau kita nih akal nih nang membantu untuk memahami wahyu. Kalau Mu'tazilah, nah ini agak lagi ini akal porsinya lebih banyak daripada wahyu. Apabila wahyu itu kada sesuai lawan akal, itu ada pakai banyak. Paham lah. Itu Mu'tazilah. Kalau kita nih akal membantu untuk memahami wahyu. Kita Maturidi sama kada sesat maksudnya. Awil yaumil akhiri, atau pada ragu pada hari akhir, wa huwa yaumul kiamati, bermula di hari kiamat. Sumia, dinamakan akan hari kiamat, bidzalika, dengan demikian itu dinamakan hari kiamat atau hari akhir. Kenapa gedang? Li'annahu, karena sesungguhnya dia la laila ba'dahu wa la nahara, tidak ada malam sesudahnya dan tidak ada siang. Nah, bila sudah terjadi kiamat berarti hari terakhir, dengan itu ada lagi yang namanya malam atau siang. Au li'annahu akhiru ayyamid dunya, atau karena bahwasanya dia yaitu akhir daripada hari-hari dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akharu, maka tidak ada sesudahnya itu hari, yaitu hari yang lain. Hari yang lain enggak ada lagi deh. Makanya hari akhir namanya. Au li ta'akhurihi 'anil yaumil munqadiyati min ayyamid dunya, atau terdudinya daripada hari-hari yang berlalu, min ayyamid dunya, daripada hari-hari dunia. Nah, hari akhir itu hari pendudian, hari akhir. Makanya akhir namanya. Wadzalika, bermula demikian itu, kasyakki, seperti ragu, fi wujudihi, pada adanya hari akhir. Lalu karena banyak imbasnya bila kada percaya hari kiamat. Kan hari kiamat lah, kalau umumnya lah. Kemudian karena ada yang namanya yaumul ba'ats, itu kan diawali dengan hari kiamat. Bila kada percaya hari kiamat, karena yaumul ba'ats kada percaya, imbah ba'ats yaumul mahsyar, dikumpulkan, yang kalau dibangkit dikumpulkan. Imbah itu hanya yaumul hisab, imbah itu hanya yaumul jaza, dibalas, hanya surga neraka. Nah, kalau kita kada percaya hari kiamat, selesai diberitakan ya lah.
Mungkinkah Allah tuh misalnya terjadi hari kiamat, mungkinkah Allah tuh membangkitkan manusia? Akal kita memang ada. Kalau Allah tuh bisa menciptakan manusia, ya, nang asalnya kadede contohnya apa tuh menjadi ada. Kira-kira lebih mudah itukah atau lebih mudah misalnya sesuatu nang ada rusak kemudian diberikan pulang? Lebih mudah itu atau lebih mudah menciptakan sesuatu yang asalnya kadede menjadi ada? Aku contohkan ini. Ada rumah. Ini sekitar mana? Rumah lah. Aku bisa beli rumah ya kalau. Yang itu rumah tuh rusak, hancur misalnya. Kemudian aku ulah pulang, kira-kira susah yang mana? Susah awal-awal mau ulah rumah itu atau rumah sudah rusak dibikin? Yang mana? Yang sudah rusak dibayar. Nah itu tujuannya Allah. Kalau Allah bisa menciptakan manusia, ya Allah ya Allah, apalagi mengembalikan manusia. Paham? Logikanya kayak itu. Paham? Nah, kalau kita tuh kada percaya hari kiamat, berarti bisa gue tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak baca apa? Saya ibu takutnya nomor ini. Tapi ini tempat dia kata jelas jelasnya pikir lagi. Pikir lawan tasawuf. Allah waslah. Sebenarnya apa pembahasannya ada panjang nih. Empat masjid nih. Masjid mana? Belajar ini dulu. Nah, dalam juga. Ya. Ini tak ada tanggung. Kalau boleh pas pagi pembahasannya. Nah, tanyakan dulu. Kau tanyakan tentang ini. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.